aku Jessica Hosda. Kali ini tuh aku mengikuti kelas Public Speaking for MC batch 4 oleh Kelas Penyiar Indonesia. Aku happy banget, bahagia banget karena aku merasa selalu menjadi diriku sendiri ketika mengikuti kelas ini. Cuman setelah mengikuti kelasnya dari awal sampai akhir dengan mentor-mentor yang berpengalaman dan teman-teman dari PSG juga yang membantu rangkaian kelas, sampai hari ini ikut assessment performance days, gue jadi bisa lebih pede lagi ngobrol di depan orang dan punya banyak bekal untuk pengalaman gue berikutnya. Kesan selama full mengikuti batch keempat ini dan pastinya itu seru banget, pakai banget. Soalnya kita diajari banyak hal dari mulai yang belum pernah diajari sama sekali sampai untuk upgrade skillnya. Hai guys, back again with me Christy, dan kali ini Christy akan memberikan cerita bagaimana perjalanan dari PSG batch 4. Nah mungkin kali ini memang pesertanya yang paling sedikit jumlahnya, tapi karena kelasnya lumayan kecil tapi jadi lebih dalam. Dan pastinya untuk para anak-anak dari PSG batch 4 ini, aku ngelihat warna yang lumayan seragam, tapi semuanya tuh udah punya bekal yang cukup baik dari teman-teman yang mungkin masuk kuliah atau mungkin udah kerja, dan aku yakin juga pasti mereka bisa memberikan yang terbaik. So best of luck dan sampai ketemu ya mungkin di PSG batch 5 sama kamu. Kelas Penyiar Indonesia. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Kurma, kelas bulan Ramadan persembahan dari Kelas Penyiar Indonesia. Nah, di sini aku perkenalkan diri dulu. Nama saya Awesya Putra yang akan menjadi host di acara Kurma kali ini, yang akan menemani kamu sama 1 jam ke depan. Tapi aku mau cek dulu di sini. Di sini ada yang sudah ikut Kurma minggu lalu belum? Boleh? Say hi, say hi. Ada yang ikut Kurma minggu lalu? Oh, ada, oke, sip. Ada yang baru join juga ya sekarang, nggak apa-apa. Karena di sini kita sesinya itu sesi sharing, yang kebetulan yang ngisi adalah alumni-alumni dari Kelas Penyiar Indonesia. Mungkin di sini mau ceritain sedikit ya, apa sih Kelas Penyiar Indonesia itu? Jadi Kelas Penyiar Indonesia ini adalah tempat belajar public speaking yang bisa diikuti oleh siapapun. Jadi buat kamu yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, tertarik belajar tentang MC, tentang radio, ataupun tentang kemampuan public speaking lainnya, cocok nih, bisa langsung ikutan di Kelas Penyiar Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, bisa mampir di Instagram @kelaspenyiar_id, atau bisa langsung masuk ke website kita www.kelaspenyiar.com untuk yang pengen belajar secara online, karena kita saat ini sedang ada namanya video course. Video course itu apa sih? Jadi bisa dibilang ini ranah dari Kelas Penyiar Indonesia untuk memberikan edukasi buat teman-teman yang tidak ada di area Jabodetabek, yang belum bisa ikut kelas kita secara offline, tapi bisa ikut kelas kita secara online. Cukup langsung www.kelaspenyiar.com. Nanti kita sudah sediakan ada 3 materi nih buat teman-teman bisa belajar. Bisa itu mau tentang radio, terutama tentang siaran radio yang nanti diisi sama Reza Al-Kadri, tentang voice over iklan ada Kak Deprita Zoraya. Kalau mau belajar tentang confidence, bisa diikuti sesinya Kak Prasdia Puspa. Nanti silakan pilih salah satu kelasnya, terus langsung ditransaksiin. Tentang aja harga kelasnya murah banget. Langsung informasi lebih lanjut, mampir di www.kelaspenyiar.com. Oke, untuk Kurma kali ini sebelum aku mulai, aku sedikit menyampaikan beberapa hal ya teman-teman. Untuk kegiatan kita agar secara sesi kita berjalan kondusif. Yang pertama nih, kita harap teman-teman selama ikut sesi mic-nya off dulu ya. Tapi tenang aja, tadi dapat informasi dari mentornya, nanti di sini sesinya ada role play. Nanti kalau mentor ngajak role play atau alumni ngajak role play, silakan teman-teman buat on mic boleh. Tapi selama mengikuti sesi kita ajak juga teman-teman untuk kamera on ya, agar dari tim Kelas Penyiar sama alumni bisa melihat nih teman-teman yang saat ikut sesinya, dan terutama nanti pas lagi role play bisa engage langsung nih sama alumninya. Jadi kita harap bisa standby selama mengikuti kelas di Zoom, dan tentunya selama mengikuti kelas dimohon untuk kondusif. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, sila langsung ke kolom chat. Nanti formatnya tulis hashtag bertanya spasi hashtag bertanya spasi tulis pertanyaan kamu.
Dan jangan lupa username kamu pastiin ditulisin dengan format nama underscore domisili ya. Jadi biar kita gampang nih pas baca pertanyaannya, oh ini pertanyaan dari siapa dan domisilinya mana gitu. Dan nanti akan kita pilih 3 penanya yang untuk mendapatkan hadiah spesial dari kelas Indonesia sebesar 150.000 dalam bentuk voucher ya, untuk bisa mengikuti kelas-kelas yang ada di kelas Indonesia. Dan tidak lupa, kalau misalkan pengen membagi keseluruhan hari ini boleh banget, dan kita ajak teman-teman di sini untuk bisa membagikan apa sih yang teman-teman dapat dari sesi kita hari ini di Instagram story-nya masing-masing. Terus tag @kelaspennya_id dan tidak lupa tag mentor kita hari ini. Nanti dikasih tahu juga kok akun dari mentornya sendiri. Oke, sudah siap buat sesi hari ini? Kalau sudah siap boleh dikasih emote reaction-nya, boleh. Kasih jempol boleh, kasih tepuk tangan boleh, apapun. Oke, Lisa, jempol, terima kasih. Yang lain, Agustina, Farida, terima kasih. Dian, karena tepuk tangan. Oke, terima kasih karena kita akan mulai sesinya. Tapi sebelumnya aku sedikit memperkenalkan mentornya sedikit aja ya. Nanti detailnya sama mentornya langsung. Jadi, ini aku sedikit dapat bocoran yang aku dapat ya soal mentor kita hari ini. Jadi kalau bisa dibilang mentor ini memang kesibukannya sebagai trainer. Dia emang sering banget membagikan ilmu-ilmu yang dia dapat itu, dan dia juga meng-guidance para masyarakat untuk bisa ya terutama lah tentang materi kita yaitu sebagai human capital. Dan tentunya nanti materi kita hari ini kan terkait tentang bagaimana sih kamu bisa sukses untuk interview kerja berbasis online, karena bisa dibilang tren berbasis interview online ini semakin marak terjadi sejak kita melewati masa pandemi ya. Dan sekarang masih berlangsung untuk beberapa pekerjaan, dan tidak lupa ini kita mau ngasih tips dan triknya buat teman-teman yang insya Allah kalau misalkan nanti ada interview kerja bisa lolos nih berikutnya ya. Oke. Nah, beliau ini juga seorang managing director di Kaizen Room dan saat ini juga menjadi host di aplikasi Inspigo. Mungkin sempat dengar, ada yang pendengar di Inspigo di sini yang juga mendengar hostnya dia. Dan kita langsung panggil aja mentor kita hari ini, alumni dari Kelas Indonesia batch 4, batch 7, Kak Aidil Wicaksono. Selamat pagi. Selamat pagi, Kakak W. Selamat pagi. Ih, kok suaranya halus? Lagi puasa ya? Puasa dong, insya Allah ya. Apa? Sama kita suaranya lagi nggak bisa keras nih, biar Iya. jaga suara. Tapi aku ngobrol sedikit ya sama Kak Aidil ya. Ya. Ya mungkin boleh cerita sedikit Kak Aidil, kesibukannya di Kaizen Room itu apa sih? Oke, KW terima kasih banyak. Jadi kayak Zenroom itu sebenarnya kita bergerak di training consulting, teman-teman. Kami bergerak untuk bisa memberdayakan teman-teman di daerah terutama agar mencapai kompetensi baik dari soft skill dan juga digital skills-nya. Jadi kita kerjasama sama banyak banget mitra, mulai dari korporasi, pun lebih sering bareng sama NGO-NGO luar. Gitu. Nah, aktivitas-aktivitas ini tuh memang pengen banget punya cita-cita kayaknya yang punya kemampuan cakap itu nggak hanya yang di kota deh, tapi kita coba untuk distribusikan juga ke teman-teman di daerah, gitu, KW. Oke, berarti emang buat apa ya, soft skill pribadi Oh, orang ya untuk ya, bisa menjadi lebih baik gitu ya. betul. Emang fokusnya lebih ke apa kalau boleh tahu di Kaizen Room ini? Maksudnya buat pelatihan soft skill yang mereka di guidance-in? Nah, berbicara pelatihan soft skill-nya di sini, sebetulnya kita punya banyak banget ragamnya. Nah, salah satu yang memang cukup banyak menarik perhatian adalah tentang job manner dan juga digital nomad, KW. Ada kaitannya dengan yang kita bahas kali ini, soalnya berbicara ruang lingkup kerja yang baru, ternyata kita mulai adaptasi nih dengan gaya kerja baru. Yang bisa jadi teman-teman itu nggak di kantor, tapi bisa di mana aja, dan bahkan kerjanya nggak sama perusahaan Indo, tapi juga perusahaan di luar gitu. Jadi khususnya di digital nomad, kita coba untuk mengasah soft skill kreasinya juga, kreatornya juga, sampai akhirnya bisa coba untuk approach klien-klien di luar, dan akhirnya mereka bisa menghasilkan dari rumah gitu, KW. Wah, emang ini lagi tren banget ya, dengan konteks bisa kerja di manapun ya. Tapi Benar. kalau Aida sendiri lebih prefer WFO atau WFA jadinya kalau ngomong Disclaimer kayak gitu? dulu teman-teman, nggak semua ternyata bisa WFH ya, karena ada beberapa dari kita juga yang perlu untuk direct communication secara langsung. Tapi kalau saya, itu kayaknya udah cita-cita dari dulu KW, jadi gue benar-benar punya cita-cita, bisa nggak ya
coba untuk menghasilkan dari rumah dan ya alhamdulillah ya menyenangkan. Jadi sekalinya keluar tuh antara keluar kota atau keluar negeri kau. Waduh, itu mah bukan kantor lagi, itu mah jalan-jalan. Waduh, seru banget nih. Oke, kita nggak sabar banget untuk dengar materi kita hari ini, Kak Aidil. Jadi aku langsung persilakan Kak Aidil, the floor is yours, silakan. Terima kasih banyak Kak Awe. Izin untuk dimulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga teman-teman sekalian sehat dan senang banget hari ini saya bisa punya kesempatan untuk diskusi. Bisa dibilang sih sharing-sharing aja ya. Saya di sini nggak akan ngajarin macam-macam. Saya di sini ingin ajak teman-teman sekalian untuk punya sudut pandang yang insya Allah bisa lebih luas dari kacamata gimana ya tadi kata Kak Edil di Kaizen Room itu kita ngedorong job manner. Job manner itu memang spesifik untuk etika kerja gitu bahasanya. Jadi di beberapa tempat atau bahkan perusahaan yang memang lagi onboarding punya karyawan-karyawan baru atau bahkan calon karyawan-karyawan baru, itu biasanya kita juga incar di sana. Dan yang tadi digital nomad adalah untuk bisa mengembangkan skills digitalnya teman-teman sekalian. Terutama yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana sih kalau online itu kita berinteraksi, ada kondisi-kondisi kita interview atau bahkan kita ditanyain macam-macam sama orang lain. Harusnya kita ulas sama-sama, insya Allah selalu juga punya pertanyaan. Saat saya share sesuatu, silakan taruh aja di chatbox. Jadi saya juga standby chatboxnya bisa lihat pertanyaan teman-teman sekalian, gitu ya. Oke, di sini masih loading nih KW, di aku masih belum kelihatan. Mungkin Ya, sebentar ya, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, buat teman-teman di sini, Grace di mana, Mule di sini di mana? Karena beberapa teman-teman udah ketahuan tuh, ada Farida dari Depok Halo, terus juga ada Lisma dari Jakarta Barat. Tadi juga kayaknya ada yang di Depok lagi ya. Oh ada Ali Gimnastiar dari Depok juga, karena saya juga di Depok. Tunggu ya kawan-kawan yang lain, karena kami sedang mencari ada kejadian apa di Depok yang bisa bikin gempar sosial media lagi. Jadi mohon ditunggu informasi dari kami ya. Nanti mungkin ada dari Farida juga. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Tadi udah di detailing sebenarnya sama Kak Awe. Jadi aktivitasnya saat ini memang menjadi managing director dari Kaizen Group tadi tuh. Saya coba untuk mengelola banyak tim, project yang goals-nya adalah untuk menciptakan kompetensi yang lebih baik lagi dari sisi digital skills dan juga soft skills-nya. Lainnya tadi di Inspigo, saya juga dosen di Gunadarma by the way. Dan saya dengan bangga menyatakan bahwa alumni Broadcasting Advanced Class dari kelas penyiar di batch yang ke-7. Dan selamat datang buat teman-teman. Mungkin juga ada yang belum pernah ikut, nanti ya coba untuk ikut. Pasti seru banget soalnya. Kita langsung aja ke next slide, KW. Saya ingin ajak teman-teman untuk ikut jalan-jalan sebentar. Bahwa kalau ngomongin masalah interview atau bahkan kita berbicara akan bekerja, ini porsinya dua nih, kita benar-benar masih fresh graduate, contohnya akan baru mulai mencari pekerjaan, atau bagi teman-teman sekalian yang akan shifting karir. Kan sekarang juga lagi banyak tuh ya keyword-keyword, kayaknya kita shifting karir dari A, dari B, dari C, dan sebagainya. Dan apakah ternyata kecakapan-kecakapan yang kita latih di kelas penyiar itu bisa ngebantu kita? Ngebantu banget. Itu jadi basic berharga sekali. Bukan hanya dari sisi bagaimana cara kita berbicara, tapi bagaimana kita punya sudut pandang atau bahkan pola pikir. Pertama gini, ini adalah rules atau bahkan siklus dari pencarian sebuah talent di company apapun. Di company apapun, termasuk dari sisi company-nya saya sendiri. Yang pertama adalah kita biasanya kan akan melakukan apply gitu ya. Ada rekrutmen, kita apply dulu. Di mana yang di-apply biasa ditaruh CV-nya, biasa ditaruh resume-nya, biasanya ditaruh hal-hal yang akhirnya bikin sang rekruternya itu tertarik untuk menculik kita gitu ya, untuk bisa nyari tahu lebih lanjut lagi, untuk bisa di screening bahasanya. Jadi dari apply, di screening dulu, setelah di screening biasanya akan ada pre-assessment dulu sebentar sampai akhirnya ada interview dan ada penawaran. Saya selalu bilang bahwa bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih menjalani bangku kuliah misalnya, sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan hal ini terlebih dahulu atau bahkan nikmatin masa-masa yang kita nyebutnya magang kali ya. Karena dulu saya sayangnya nggak berkesempatan magang saat kuliah. Jadi pola ini saya ketahui bahkan baru saat selesai kuliah gitu. Jadi saat bekerja, pertama kali coba untuk nyari kerja, oh ternyata polanya gini ya. Nah, yang penting banget di sini, teman-teman perlu tahu di bagian yang kedua. Dari sisi screening candidate,
Habis itu dari sisi interview nanti akan kita coba untuk bicarakan. Karena saat di screening-nya aja nggak lolos, kayaknya akan sulit untuk kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ada dalam ruang lingkup interview. Syukur-syukur teman-teman sekalian bisa coba untuk mengenal dulu bagian-bagian apa sih yang ingin kita sampaikan, hal-hal apa sih yang memang ingin kita tunjukkan. Di sini bukan hanya lagi-lagi ngomongin masalah nilai, berbicara tentang pengalaman dan juga summary profesional atau professional summary itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena nggak bohong bahwa saat teman-teman melakukan sebuah lamaran pekerjaan, kita coba untuk mengajukan sebuah pekerjaan, udah nggak lagi tuh eranya kita cuma dilihat dari CV atau resume-nya. Karena teman-teman pasti akan di-screening dari sisi media sosial misalnya. Atau bahkan pernah nggak di sini ada yang googling namanya sendiri gitu. Pengen tahu aja sih hasilnya tuh kayak apa, sesuai dengan apa yang teman-teman bayangkan atau enggak gitu ya. Dari proses ini kita untuk langsung move aja, boleh di next aja Kak Awe. Nah, dari proses apply, screening, akhirnya ada assessment, akhirnya ada interview dan lain seterusnya. Kadang kita punya ketergesa-gesaan. Saya pengennya di bagian ini. Saya pengennya yang penting bisa kerja aja. Itu satu highlight yang perlu untuk dielaborasi lagi bareng sama teman-teman di sini. Jadi jangan sampai terjebak, oh ya udah yang penting apa aja saya coba untuk jabanin deh. Saya pernah ada di masa saya nggak tahu hal ini, saya nggak ngerti bagaimana cara kirim email, saya nggak ngerti bagaimana cara saya untuk bisa berhubungan dengan teman-teman HR. Dan waktu itu setelah lulus kuliah, karena saya nggak tahu dan juga nggak ada yang nyontohin, nggak ada role modelnya, nggak ada yang ngajarin, yang terjadi adalah satu CV saya kirim ke semua email. Kan biasa ada ya CV ya, wah tuh lamaran pekerjaan tanpa body email dan lain sebagainya. Alhasil apa? Nggak ada juga kerjaan yang nyangkut di gue waktu itu. Yang mau saya sampaikan di sini sebetulnya saat proses tadi sudah dilalui dan aminnya nyampe di sisi interview, teman-teman sekalian juga perlu lebih mendalami kira-kira kita ketemunya sama siapa. Kadang, soalnya buat kita apalagi buat teman-teman yang sudah pernah bekerja sebelumnya, buat teman-teman yang memang sudah punya professional experience di beberapa wilayah atau bahkan industri yang berbeda, kadang kita terlalu ngegampangin. Kadang kita nggak mau nyari tahu lebih lanjut tentang profil dari industri yang akan kita hampiri. Makanya di sini statement saya awal adalah riset penting banget untuk bisa nyari tahu setidaknya apa sih produk-produk yang memang mereka punya, which is dari jasa atau bahkan barang yang coba untuk digulirkan. Perusahaan itu sebenarnya bergerak di bidang apa? Ternyata nggak cuma itu. Kalau ternyata possible, teman-teman perlu untuk bisa nyari tahu masalah-masalah atau bahkan kendala yang mereka alami itu apa sih. Karena dari situ akhirnya kita akan punya sudut pandang baru lagi nih. Oh, ternyata masalahnya A, masalahnya B, masalahnya C. Gitu. Jadi nggak hanya tentang profilnya, dan ini bukan secara detail tahu berdiri tahun berapa atau bahkan nama CEO-nya siapa atau bahkan kantornya ada di alamat mana, bukan. Ini tentang bagaimana mereka memberikan servisnya. Ini tentang bagaimana teman-teman tahu perusahaan ini tuh berjalan as global yang bisa kita temukan, yang bisa kita coba untuk cari juga informasinya, itu kayak apa ya. Dan akhirnya kita juga bisa lihat potensi apa yang memang mereka punya ya gitu. Dan kadang teman-teman juga terjebak, biasanya ini fresh graduate sih. Biasanya, tapi saya yakin teman-teman yang hadir hari ini mungkin aja ada yang fresh graduate. Ada pertanyaan yang kadang ngeganggu dan bikin overthinking. Kak, saya tuh nggak punya experience banyak lagi. Kira-kira harus ngomong apa ya kalau ditanya punya pengalaman apa gitu ya. What do you say if you don't have a professional experience? Apa yang memang bisa disampaikan ya? Tadi sebetulnya poin dari si profil dan juga masalah. Karena kalau kita nggak ngerti profilnya siapa dan kita nggak coba untuk nyari tahu masalah yang dihadapi apa, sorry, masalah ini bukan nyari tahu masalah internal ya. Masalah ini bisa dilihat dari kondisi di lapangan. Oh, ternyata perusahaan Bapak itu masih ada di daerah Jawa Barat contohnya. Saya tahu Bapak ingin sekali memiliki keinginan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Saya di sini mencoba untuk memberikan gambaran bahwa banyak nih Pak potensi-potensi dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memang bisa Bapak jalani di sana. Dan saya ingin sekali terlibat karena saya gitu. Jadi jangan sampai kita cukup terhenti lama karena aduh, kalau ditanya kayak gini jawabnya apa ya? Memang awalnya mau nggak mau pasti riset dulu. Boleh di next KW. Nah,
saat di riset, kita juga perlu menyesuaikan sebetulnya. Karena saya yakin teman-teman di sini pasti punya standarisasi yang berbeda untuk company-company yang mau dituju. Misal, dari kelas penyiar. Teman-teman semisal ikut kelas penyiar. Lulus menjadi alumni, punya berbagai macam ekspektasi. Ada yang mau jadi MC, ya, ada yang memang ternyata mau jadi host, entah itu di radio misalnya, entah di televisi misalnya, atau teman-teman kepikiran bikin podcast sendiri, dan sebagainya. Harapan saya sih teman-teman bisa coba untuk ngulik lagi kira-kira dari kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani selama ini, pengen kemana sih? Soalnya kadang kita lupa kalau kita boleh dan bisa banget punya cita-cita. Kadang kita ngambil keputusan dalam karir kita itu dari sisi eksternal. Mulai dari teman kita, teman saya kerjanya di situ, kayaknya saya ikut deh. Kayaknya lagi booming di industri ini, kayaknya saya industri ini aja deh. Kayaknya kata mama atau bahkan kata papa saya di sini aja deh. Saya nggak nyalahin hal itu, boleh banget, tapi saya lebih prioritasin kepada teman-teman tuh maunya apa. Karena saat teman-teman punya cita-cita, kayaknya itu yang akan dipelajari selama ini akan membantu menjadi bekal-bekal tambahan agar teman-teman bisa nyampe ke sana. Contoh, saya pribadi nggak memungkiri bahwa mimpi saya sampai dengan detik ini masih mau jadi Power Ranger. Masih banget mau jadi Power Ranger. Mau nyelamatin dunia rencananya. Dan Ranger-nya nggak Ranger merah kok, Ranger biru aja yang nggak banyak orang pengen. Dan saya sadar bahwa saya nggak bisa jadi Power Ranger. Saya sadar saya nggak punya Megazord, robot besar untuk ngelewatin macetnya Jakarta dalam beberapa langkah. Tiba-tiba bisa nyampe Banjarmasin, tiba-tiba bisa nyampe Tangerang, bisa ke Intan di Yogyakarta misalnya. Tapi karena saya sadar belum bisa nyampe ke sana, saya nggak bisa berubah tiba-tiba, akhirnya saya coba untuk realis dulu nih. Untuk bisa jadi Power Ranger dengan cita-cita tadi nyelamatin dunia, apa yang bisa saya mulai dulu ya? Kayaknya nyelamatin Indonesia dulu deh. Atau kayaknya nyelamatin areanya saya dulu deh. Kayaknya nyelamatin hal-hal yang saya bisa dulu deh. Jadi saya ambil peran sebagai seorang dosen. Dan tadi coba untuk memberikan dampak lebih besar melalui Kaizen Room. Jadi porsinya saya nggak pakai kostum, tapi saya merasa bahwa I am the ranger gitu. Karena saya tahu maunya apa, saya akhirnya jadi ngerti naik apa. Saya mau kemana gitu ya, jadi ngerti mau naik apa. Karena tujuan-tujuannya tadi adalah pemberdayaan, empowering human resource, empowering sumber daya manusia. Karena saya gregetan banget bahwa ketertinggalan kita dengan sumber daya di luar atau bahkan teman-teman di desa dengan teman-teman di kota itu timpangnya luar biasa. Karena saya tahu mau ke situ, akhirnya saya coba untuk jalani beberapa karir yang mendorong ke situ. Contoh, selain dari Kaizen Room, tadi saya dosen juga, saya juga jadi trainer di beberapa tempat gitu ya. Saya juga ada host tadi di Inspigo, saya juga mentor, instructor, advisor, dan lain sebagainya. Saya tidak membangun karir saya secara vertikal, tapi secara horizontal. Kenapa? Karena hal itu saya yakini sendiri bahwa kayaknya bisa deh ngebantu saya untuk bisa A, B, C, D, E. Dan itu disesuaikan dengan standar yang teman-teman mau. Karena kadang kita punya standarnya terlalu tinggi, atau kita berekspektasi terlalu tinggi, tapi tidak diiringi dengan kemampuan yang sesuai dengan standarnya itu sendiri. Kayaknya saya pengen di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, tapi sejauh ini hanya cukup scrolling, asik nonton Netflix misalnya, dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh, karena saya juga menikmati hal itu. But we need more effort. Kita perlu untuk nunjukin lebih banyak effort hingga akhirnya peluang-peluang interviewnya bisa lebih menyenangkan ke depan. Boleh next, KW. Nah, ini yang tadi saya juga bilang. Kalau ternyata punya cita-cita, kalau ternyata sudah tahu mau kemana dan ngerti mau naik apa, kayaknya di CV-nya teman-teman sekalian, nggak lagi tuh tadi modelnya hanya sekedar pengalaman, kecakapannya apa, IPK berapa, dan sekolah di mana. Hal penting yang kadang masih miss sekarang di CV untuk bisa nyampe ke interview, itu nggak ada professional summary. So, coba dibuat professional summary-nya, dan coba untuk disampaikan nanti. Kayak apa sih, Kak, professional summary? Ini sebenarnya menggunakan sudut pandang si penulis ya, atau bahkan menggunakan sudut pandang dari kitanya, yang secara jujur kita nyampein pengennya kita apa, excitement-nya kita apa, passionate-nya kita gimana, dan lain seterusnya. Boleh next aja, KW, karena kita langsung role play aja habis ini. So, dari sisi professional summary, teman-teman semua sebenarnya nggak hanya melampirkan itu di CV-nya, tapi juga bisa lampirkan di sosial medianya, termasuk di LinkedIn, gitu ya. Apa sih isinya? Sebetulnya 3 hal ini yang mendorong bagaimana storytelling itu bisa tercipta.
Dari profile summary, yang baca akan mengenal karakter setidaknya, akan tahu karakternya gimana. Konflik di sini bukan berarti berantem, konflik di sini adalah hal yang teman-teman semua upayakan. Ada masalah yang ingin teman-teman semua selesaikan. Dan biasanya saya menyampaikan hal itu juga di profile summary-nya saya. Misalnya saya berbicara, selama 10 tahun sudah menjadi seorang konsultan dan juga trainer, dan saat ini saya sedang bla 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 bla. Saya memiliki cita-cita untuk bisa membangun sumber daya manusia yang tidak hanya di perkotaan, tapi juga di desa di seluruh Indonesia. Karena itu saya terlibat dengan Kaizen Room dan bekerja sama dengan bla 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 bla. Kami berhasil meliterasi digital 500.000 orang misal dari tahun 2022 sampai dengan 2023 dan seterusnya gitu. Jadi ada dorongan lebih. Konflik itu hal yang ingin teman-teman semua selesaikan gitu. Ada kegelisahan apa? Dan conclusion di bagian akhir. Conclusion itu kalau memang di perfect summary biasanya menceritakan tentang cita-cita ini tidak dapat kalau saya biasanya berbicara bahwa cita-cita ini nggak bisa saya capai sendiri, tapi saya butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian, dan bersama kayaknya kita bisa nyampe cita-cita itu. Jadi bukan kalau dari kacamata saya nggak ikut ke cita-cita dari company, tapi saya mau company-nya tahu cita-citanya saya. Dan ternyata sejalan cita-citanya sama company. Paham nggak? Kadang kita sering banget pengen ngasih impresi bagus. Kita pengen banget ngasih impresi gimana caranya mereka tuh meleleh kalau emang ketemu kita. Nggak perlu kayaknya kalau teman-teman sudah kenal dengan karakternya, tahu konflik batin apa, kegelisahan apa yang memang ingin diselesaikan, sampai akhirnya bisa ada conclusion nih ya. Boleh di next, KW. Isinya tuh tentang value. Nah, sekarang kita akan kenalan. Mungkin nggak semuanya, karena waktu saya terbatas, tapi saya izin ajak teman-teman sekalian untuk bercerita. Boleh di next lagi, Kak? Itu foto di Kupang, gitu ya. Foto saya di Kupang dengan teman-teman penggerak di Indonesia Timur. Nah, sekarang saya mau kenalan, tapi ada syaratnya. Tolong perkenalkan dirinya, bukan hanya sekedar nama atau bahkan asalnya, tapi present apa yang sedang dilakukan sekarang, pas itu apa yang sudah dilakukan kemarin, pernah dilakukan ya, atau sudah dilalui, future ke depannya seperti apa. Bayangkan sedang ada di dalam ruangan dan teman-teman sekalian ketemu sama saya as a HR, gitu ya. Terus tiba-tiba saya panggil nih. Contoh ya, saya mau manggil Dian nanti ya. Mbak Dian silakan masuk. Oh ya, silakan Mbak Dian perkenalkan dirinya, tapi dengan 3 pola ini. Gitu ya. Apa-apa aja sih memang perlu diomongin, kitanya apa, experience-nya gimana, dan motivasi ke depan seperti apa. So, kepada Kakak Dian, saya persilahkan. Suara saya terdengar? Terdengar Kakak Dian. Iya, salam kenal. Saya Dian, saat ini berdomisili di Kanazawa, Jepang. Present ya, pas dulu. Yang mana dulu nih? Present dulu, pas terus Present future. dulu. Gimana? Oke, baik. Mungkin saat ini saya sedang menikmati menjadi ini ya, queen di rumah tangga saya, alias jadi ibu rumah tangga. Tetapi sebelumnya saya adalah peneliti, researcher yang sedang menyamar, alias rehat. Dan saya sudah selesaikan studi doktoral saya di Jepang, di Nara, waktu itu 10 tahun yang lalu. Dan kemudian saya melanjutkan bekerja sebagai peneliti selama 7 tahun. Kemudian saya semacam hiatus begitu ya, karena anak-anak saya membutuhkan saya lebih dari sekedar menemani perjalanan mereka begitu. Jadi saya memutuskan untuk belajar bahasa, belajar budaya, dan juga menjadi orang yang bersosialisasi begitu di sini. Kemudian in the future mungkin saya akan lebih ke social engineering gitu ya, semau ini ya, cita-cita saya begitu ya, karena anak-anak Jepang ini dan generasi yang ada di sini yang sedang saya besarkan di sini adalah ini ya, secercah cahaya begitu ya, yang mungkin sangat berharga. Mungkin kita nggak lihat ending-nya, tapi kita akan lihat, oh, menjadi bagian gitu ya, mendukung mereka untuk menjadikan generasi yang lebih baik lagi gitu. Gitu aja mungkin Kak, Terima aku kasih grogi. banyak, Kak Dian. By the way, aku mau tanya, berarti doktoralnya udah selesai ya? Udah Kak, 10 tahun yang lalu 10 Kak. tahun yang lalu. Oke. Dan
Congratulations, senang sekali melihat apa yang sedang dijalani sekarang dan hopefully ke depannya akan lebih banyak hal-hal baik di Kanazawa. Kakak Dian, thank you so much. Terima kasih, Kak Edi. Terima kasih. Nah, teman-teman, sedikit spill aja. Sebenarnya buat apa sih perkenalan diri secara present, past, dan future? Karena kami yang HR, kita-kita yang coba untuk rekrut sosok-sosok tertentu, talent-talent tertentu, kami tuh pengen pengen ngulik dari experience-nya. Kami apakah ternyata Kak bukan HR itu punya list pertanyaan? Punya, yang memang kita pegang tuh yang pasti dari diminta perusahaan tuh ada. Tapi kita pengen tahu secara langsung kayak tadi saya bisa nanya doktoralnya tuningnya gimana, atau saya bisa tahu bagaimana Kak Dian sekarang punya cita-cita tadi dalam rangka mendidik anak-anak di Jepang dan lain seterusnya. Gitu. Oke. Kayaknya saya masih bisa punya kesempatan satu lagi untuk mendengar perkenalan. Saya mau kenalan sama Kakak James. Wih, halo Kakak James. Ya, selamat pagi. Aku Selamat James. pagi. Aku dari Semarang. Halo. Aku alumni BAC batch 18 tahun 2020. Sehari-harinya aku sebagai marketing juga content creator. Seru sekali. Oke. Kalau ternyata perlu untuk dirunut sekarang ngapain, kemarin sempat ngapain, dan ke depannya ngapain, itu gimana Kak James? Silakan. Kalau kemarin tuh maksudnya sebelum yang Experience, betul, yang sudah pernah experience. dilalui. Kan Oke. sekarang tuh lagi jadi marketing dan juga kreator. Ya gitu kalau kan? aku sih ya di masa-masa kemarin waktu pandemi ya baru mulai experience-nya menangani marketing dan juga bikin konten di dunia digital gitu ya. Puji Tuhannya ya banyak sekali eh, barang-barang yang kira-kira bisa terjual di saat pandemi walaupun kehidupan orang sehari-hari sempat terhambat ya karena juga semua itu melalui platform digital. Kalau sekarang ya aku sekarang ini lagi mau banyak belajar skill baru karena kan dari bagaimanapun juga itu namanya public speakingnya juga harus ditingkatkan supaya bisa lebih menarik pemirsanya ke depannya ya aku pengen juga jadi apa yang aku tekuni sekarang harus bisa jadi berkat buat orang lain dengan tentunya semakin memperdalam diri dalam skill marketing juga dalam skill kontennya juga itu doang sih. Sure, thank you. Terima kasih banyak, Kak James. Oh, saya bisa nanya banyak tadi, marketingnya ngerjain apa, ngomongin sisi kreatornya apa hasilnya, karena melihat dari mic-nya kayaknya ada podcast-podcast yang juga bisa dikreasikan. Kalau aku sih Berbicara. Ya, gimana? maaf. Ya kalau podcastnya sih belum yang podcast untuk interview live di studio ya, soalnya kan Ya. belum interview live di studio, tapi kalau buat aku biasanya mic ini buat aku sharing buat kayak ibaratnya bikin konten curhat kayak curhat Ya. buat podcast gitu ya, sama juga buat cover Sip. lagu itu doang sih. Ya mohon doanya Iya, juga seru banget. biar bisa Seru podcast banget. dan orang. Tidak sabar untuk mendengar. Nanti di-share ya. Nanti di-share nih. Kak James boleh banget share linknya di chat box biar kita bisa intip-intip. Bisa didengar di platform apa nanti. Thank you ya, Kak James. Terima Oke, kasih Bang Aidil. terima kasih banyak. Tadi setidaknya teman-teman perlu tahu hal ini dan perlu coba untuk praktekin dulu nih secara langsung. Jangan diapalin ya, tapi kita coba untuk mengelaborasi apa yang sedang kita lakukan sekarang, kemarin sempat ngapain, dan ke depannya dari apa yang sudah kita lakukan kemarin, ada hal-hal apa ya, ada hal-hal baik apa yang memotivasi kita untuk bergerak lebih lagi. Boleh next, KW. Berikutnya, saya sebenarnya punya satu video, tapi karena waktu saya terbatas, saya izin untuk next aja, KW, nggak apa-apa. Saya izin menjelaskan di slide berikutnya aja, nanti teman-teman bisa intip mandiri videonya. Jadi video ini sebenarnya ini sangat-sangat penting dari sisi interview. Ini satu teknik berkomunikasi dari interview, yaitu STAR teknik. Saat teman-teman semua ada pertanyaan, apapun itu, ya nanti kita juga akan ada sesi pertanyaan. Saya ada pertanyaan untuk dijawab oleh beberapa teman-teman. Pastikan bisa memiliki pola ini atau menggunakan teknik ini. STAR ini
didefinisikan sebagai situation, task, action, dan juga result. Situation ini misalnya, kondisinya gini ya, kondisinya adalah saya ditanya, Mas, kan Mas Aidil sekarang bekerja bareng sama kita nih di industri game, contohnya gitu kan, di industri game. Mas Aidil kira-kira bisa bantu apa ya? Atau apa yang perlu kita lakuin ya Mas, sebagai Mas Aidil as a marketing di sini, ya, untuk bisa meningkatkan penjualan konsol-konsolnya kita. Terus saya harus jawab, dan saya perlu jawab dengan teknik STAR ini. Jadi yang saya jawab adalah, Pak, seperti yang sama-sama kita tahu, bahwa kondisi perusahaan kita sekarang, which is saya coba untuk kategoriin di Xbox gitu ya, kondisi perusahaan kita sekarang dengan produk Xbox-nya itu sulit untuk bisa menyaingi Nintendo Switch atau bahkan PlayStation 5. Ya. Kondisi-kondisi ini ternyata perlu coba untuk kita lihat lagi apa sebenarnya diminati oleh masyarakat. Jadi yang saya lihat sekarang, Pak, ada task nih. Task ini adalah tugas-tugas yang memang bisa dilakuin, contohnya. Ada tujuan-tujuan yang memang bisa kita lakukan. Untuk bisa meningkatkan penjualan hingga mendapatkan awareness dan juga apa gitu ya, kita perlu ngelakuin actionnya. Actionnya, saya rasa kita perlu berkolaborasi dengan influencer lokal, Pak. Bagaimana influencer lokal ini, mereka kreator-kreator gaming, kita coba untuk diberikan voucher, Pak. Jadi ada voucher-voucher tertentu untuk game dan akhirnya mereka bisa memberikan informasi secara lebih lanjut lagi kepada masyarakat. Dan itu rasanya akan cukup personal karena dari masyarakat sendiri yang notabene anak-anak muda, generasi muda itu dekat dengan influencer. Hingga akhirnya resultnya gitu ya. Saya yakin bahwa dari produk, jadi ada satu produk namanya Game Pass. dari produk ini akhirnya saya bisa pede bahwa ini akan terjual dengan laris manis, Pak, dan seterusnya. Tantangan dari start ini adalah bagian riset yang tadi. Memang tidak secara mendetail teman-teman sekalian tahu karena kita belum masuk perusahaannya. Tapi punten kayaknya possible deh untuk dari helikopter view kita tahu tadi profil perusahaan dan kita tahu sebenarnya produk-produk yang mereka coba untuk sampaikan tuh apa. Gitu. Produk yang untuk disampaikan tuh apa. Jadi saat memang ada pertanyaan-pertanyaan apapun itu, kita flow-nya tuh bikin kayak gitu. Situasinya sekarang gimana? Kita coba untuk lihat apa sih yang ingin dilakukan, purpose-nya, alasan kita ngelakuin itu, action yang harus dilakukan, dan akhirnya ada result, ada hasil-hasil yang bisa teman-teman semua kasih gambaran. Oh iya juga ya, kayaknya kalau memang pakai influencer bisa juga tuh Mas Edil. Kita coba, atau tolong dibikin deck-nya ya Mas, dan seterusnya. Atau Mas Edil selamat datang kerja sama kita, dan sebagainya. Gitu ya. Ini perlu ada prakteknya, jadi saya akan culik 2 orang lagi untuk kita ngobrol-ngobrol. Boleh di next, KW. Pertanyaannya, sorry, boleh di slide-nya lagi aja. Karena saya punya satu pertanyaan yang biasanya sering kita gunakan, ya, tentang perilaku. Ya, tell me about your experience dealing with pressure or working under stressful condition. Jadi misalnya, di sini saya mau langsung panggil aja Kakak Farida. Kak Farida, tolong dong ceritain pengalamannya Kak Farida untuk bisa dealing atau bahkan melakukan penerimaan dari kondisi-kondisi tekanan atau bahkan kerjaan yang cukup stres. Gimana tuh Kak Farida? Pernah ngalamin nggak? Kalau stres dalam pekerjaan sih belum sih ya Kak ya, karena belum ada experience yang terlalu jauh karena baru meniti juga kan itu sih. Jadi Kalau ternyata ada tekanan-tekanan tersendiri dan lagi ngerjain sesuatu apa gitu, pernah nggak Kak Farida? pernah sih, pernah. Lagi ngerjain apa tuh? Biasanya sih karena kebetulan saya tuh kan guru TK ya Kak ya, guru TK. Jadi pernah sewaktu-waktu saya banyak banget kerjaan karena terus juga banyak banget event. Terus saya suka susah mengatur waktu untuk mengerjakan sesuatu gitu kan. Misalkan kalau guru TK tuh diwajibkan untuk bikin RPPH biasanya kan gitu kan. RPPH itu adalah rencana pembelajaran harian untuk apa sih, untuk ngajarin anak untuk minggu ini dan seterusnya gitu kan. Nah, sewaktu-waktu 1 bulan itu full dengan event, tapi kita harus mengumpulkan RPPH dan itu wah sulit banget dan emang benar-benar stressful banget itu untuk mengerjakannya gitu kan, untuk membagi waktunya. Cuma saya sih lebih mementingkan untuk eventnya dulu deh, eventnya yang penting event itu untuk hari itu
di minggu itu selesai dan lancar gitu. Jadi sambil berjalan aja sih, kayak misalkan eventnya waktu itu jatuhnya buka bersama misalkan kemarin gitu kan. Terus di satu sisi ada RPPH nih yang belum selesai. Jadi saya mengutamakan untuk yaudah kita kerjain dulu bukbernya, maksudnya event untuk di bukber. Setelah semua selesai baru kita kembali lagi untuk mengerjakan RPPH lagi. Sebenarnya sih seperti itu. Sebenarnya lebih ke gimana sih caranya untuk kita memanage aja sih, memanage Ya, waktu, memanage diri kita sendiri untuk bisa membagi-bagi waktunya, untuk membagi-bagi tugas yang harus kita selesaikan. Ya, harus sebenarnya sih lebih ke mengutamakan tugasnya aja dulu pada hari itu. Kalau misalkan lebih penting mana? Misalkan lebih penting event kah atau RPPH? Kalau misalkan dua-duanya lebih penting, kita cari yang paling penting dan paling mendesak. Misalkan untuk harinya, misalkan event kan pasti kan ada waktu kan ya Kak ya. Ya kan, kalau betul. RPPH itu kan bisa, oh nanti aja deh, oh nanti aja deh gitu. Jadi kita pentingkan untuk pada saat itu aja, misalkan eventnya misalkan minggu depan acaranya sudah dimulai dan kita harus mengejar si event RPPH sambil berjalan. Itu sih yang sering saya Ya, lakukan gitu kalau ya, lagi stressful segala macem itu ya. sih. Akhirnya stresnya coba untuk dirilis dengan kita memprioritaskan sesuatu yang ya udah kayaknya perlu harus diberesin dulu nih ya Kak Ferida ya. Iya Habis itu baru betul. kita pikirin beberapa event-event atau bahkan agenda yang lain. Masukan Iya bagus betul. banget nih. Kak Farida terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Senang sekali, senang sekali. Itu salah satu yang saya gunakan juga teman-teman. Bagaimana biar nggak stres? Ya udah deh, kita bikin to-do list. Kalau saya pribadi ya, saya biasa tuh harian punya to-do list, ngapa-ngapain aja dan sebagainya. Dan tadi yang dijawab sama Kak Farida, itu udah saya pribadi as a interviewer gitu ya, yang memang nanya, oh ternyata Farida bisa kok nyelesain juga pada akhirnya. Jadi stresnya iya tetap ada, tapi sadar bahwa kayaknya ini bisa dirilis deh, gitu. Iya Baik, betul. tadi sebenarnya ya thank you Kak Farida. Saya lihat Sama-sama. Kang Edi Sudrajat. Kang Edi, lagi di kantor atau gimana tadi? Kayaknya masih di jalan. It's okay, nggak apa-apa. Saya izin langsung aja. Oh, ya, Kang Edi. Wih, happy nih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana posisi nih? Lagi agak rame ya? Enggak sih. Enggak. Makanya pengen tahu lagi di kantor kan? Enggak, lagi di rumah sakit. Oh, lagi di rumah sakit. Siapa yang sakit? Iya, Ya udah pokoknya kontrol lagi saya. semoga lekas sembuh. Semoga lekas Iya, sembuh. siap. Semoga lekas Amin, sembuh. amin, amin. Iya. Saya tadi mau tanya ini kan kondisi lagi di rumah sakit, lagi jagain yang Heeh. sakit. Kira-kira saat memang ada pekerjaan-pekerjaan tambahan itu bikin stressful nggak, Kang Edi? Oh, bikin stres kayaknya deh. Hmm. Biasanya cara ngerilisnya atau cara bikin dealing dengan kondisi-kondisi itu biasanya gimana, Kang Edi? Cara menghadapi gitu. Hmm. Ya, mungkin bisa minum kopi atau gimana. Asik. Tukang ngopi Biar nih, lebih tapi fresh gitu ya. iya lebih fresh. Kadang kita memang butuh waktu untuk merenung aja ya, kadang ya. Merenung. Betul, Iya, betul. asik. Saya juga sama tuh, bengong ya, tiba-tiba udah buka puasa. Iya, iya, iya. Kang Edi terima kasih banyak. Salam untuk yang di sana, semoga lekas sembuh. Thank Ya, you ya, Kang siap. Edi Sudrajat ya. Terima kasih Sama-sama. banyak. Oke deh, KW, kita izin masuk ke slide-nya aja ya. Jadi teman-teman, start teknik ini memang sekali lagi tidak secara langsung bisa langsung dilakukan, tapi flow-nya setidaknya teman-teman sudah memahami hal itu. Boleh next lagi, KW. Jadi, ya, sekali lagi, saat teman-teman punya kesempatan, sudah melalui proses tadi dari applying, sudah melalui screening, dan akhirnya di interview, apalagi interviewnya juga secara online, punten ini beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan internetnya stabil. Kalau boleh, gunakan laptop atau bahkan gadget-gadget yang memang mendukung, gitu ya. Boleh juga untuk bisa menahan dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Contoh, misalnya saya sebenarnya senang banget untuk gerak-gerak dan nyanyi-nyanyi kanan kiri, tapi kalau interview saya coba untuk tahan tuh. Dan kalau bisa, di silent aja smartphone yang digunakan. Sama, gunakan virtual background yang memang proper. Virtual background-nya nggak, ya boleh-boleh aja, kalau mau ada kebun binatang, mau ada salju-saljunya, boleh-boleh banget.
tapi tolong yang memang proper. Dan jangan telat, pastikan sudah dikelola waktunya sampai akhirnya kita bisa standby, entah itu 15 menit, 10 menit, atau bahkan 5 menit sebelum dipanggil. Dan kalau possible juga, dressnya jangan terlalu casual. Kalau emang ternyata mau kaos, saya senang pakai kaos yang ada kerahnya, ini kayak gini gitu ya. Atau saya biasa kalau kaosan tetap ada blazer jadi luaran, misalnya kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita highlight hari ini, boleh di next KW. Entah itu online, entah itu offline, polanya kurang lebih seperti yang tadi. Butuh kesadaran dari kita ya dan kemauan dari kita untuk melakukan riset lebih mendalam. Dan riset ini tidak berhenti dari kita mengetahui ragam jenis produk dari perusahaan yang memang akan kita tuju. Networking dan mau terus belajar itu kayaknya paling kuat gitu. Networking di sini bukan berarti istilahnya orang dalam, enggak, tapi networking ini adalah bagaimana teman-teman sekalian meninggalkan kesan dari kemampuan yang dipunya untuk orang lain mengetahui. Bahasanya mungkin personal brand ya. Gimana caranya saya akhirnya tahu Kak Farida sebagai guru TK, akhirnya oh ternyata ada nih experience dari Kak Farida untuk bikin rencana pembelajaran harian dan ngajarin ke guru-guru TK yang lain, contohnya seperti itu. Oke. Dan bisa dimulai dari cita-citanya, dari goals-nya, dari purpose-nya, mau kemana sih? Sampai hari kita tahu nih, kita mau naik apa. Dan saya mau bilang, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jangan sampai teman-teman semua tuh merasa bahwa, kayaknya kalau saya ngambil ini salah, kayaknya kalau saya ambil itu salah. No. Nggak perlu untuk komparasi atau bahkan membandingkan dengan teman-teman yang lain. Buat cerita atau bahkan jalur perjalanannya sendiri. And make sure resume-nya komplit atau CV-nya dibikin detail, nggak hanya dari experience yang banyak aja, tapi tadi ada professional summary. Dan interview, again, ini adalah tentang preparation, bagaimana kita tahu akan menghadapi siapa, dan kita juga tahu hal-hal apa yang akan kita utarakan. Dibantu dengan STAR tekniknya tadi. Again, building strong network. Ya, akhirnya akan sangat berpengaruh ke karir kita. Dan saya menyatakan ini bukan untuk orang dalam, bukan, karena masih banyak yang memang beririsan, kayaknya networking tuh untuk nyari orang dalam. Enggak. Untuk bisa menunjukkan kemampuan kita. Dan bukan minta sesuatu, tapi kita dilihat gitu. Kita dilihat, oh ternyata kalau saya mau coba untuk bikin podcast bareng, ya tentang kehidupan, tentang curhatan keseharian, kayak bisa ajak Kak James contohnya. Atau kayaknya saya bisa ajak Kak Awe dan sebagainya, gitu ya. Again, akan capek. Pasti capek. Mau kerja di manapun, capek, entah itu online, offline, bekerja bareng sama klien yang ada di luar dari Indonesia, itu juga waktunya capek. Sama kayak Kadian sekarang 2 jam lebih dibanding kita, by the way. Jadi di sana tuh udah jam 1 siang. Karena saya punya kakak di sana juga. Jadi saya tahu jam-jamnya gitu. Semuanya capek, tapi kita bisa kok milih mau capek yang mana. Kita bisa milih mau capek yang mana. And I think that's all. Slide berikutnya hanya ucapan terima kasih dan ajakan buat kita saling terkoneksi. Kalau memang berkenan, yuk kita temenan di Instagram. Izin juga saya bisa follow teman-teman sekalian. And hopefully apa yang kita obrolin dan diskusiin hari ini bisa sedikit bermanfaat. And ucap sono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada KW. Thank you, KW. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk alumni kita, Kak Aidi Wicaksono. Duh, ini lumayan sensitif ya materinya, mengingat sekarang pasti THR udah pada turun, udah tuh mulai nyari-nyari tuh. Apalagi trennya saat ini, kalau misalkan kultur mencari kerja, kan prosesnya dimulai bener tadi Cita. Itu kalau kita tuh pas udah mulai nyari kerja tuh, itu udah belajar dari pribadi sendiri tuh. Nggak bisa lagi di guidance kayak waktu di sekolah atau di kampus gitu. Jadi semuanya mencoba trial and error, yang kayak Ideal pernah ngelamar, langsung satu email lempar semua. Gue pernah ngelamar. Jangan ditiru yang itu, jangan ditiru ya. Gue malah pernah ngirim CV tapi nggak pakai cover letter, itu kayak waduh, jadi baru ngerti betapa pentingnya persiapan, dan itu berdasarkan pengalaman. Jadi penting banget untuk bisa merasakan ya namanya pengalaman ya, baik buruknya ambil baiknya aja, karena pada akhirnya itu yang akan membentuk kita menjadi sekarang ini. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Kak Aidil buat materi sesinya, ini sangat daging banget.
apalagi untuk yang para peserta sini mungkin yang lagi mencari pekerjaan, mungkin dikasih tips ini bisa diterapin ya untuk di interview berikutnya. Tapi sebelumnya, di sini aku mau ingetin lagi teman-teman, silakan kalau mau bertanya langsung di kolom chat aja, dipakai format hashtag bertanya, terus tulis pertanyaannya, nanti akan dikurasi sama tim kelas penyiar, dan tidak lupa nanti pertanyaan terpilih akan dapatkan hal voucher dari kelas penyiar Indonesia. Tapi sebelum aku baca pertanyaan, aku ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Kak Aidil ya. Nah, ingat tadi tuh ada satu hal yang menarik, Kak Aidil. Nah, ngomong-ngomong cita-cita, yang aku tangkap ini sebenarnya lebih ke kita ini berarti mungkin kita dulu memiliki mindset pas masih kecil, kamu cita-cita di apa ya? Jadi presiden, Iya. jadi guru, jadi pokoknya jadi sosok-sosok yang apa ya, punya influence lah gitu yang Iya. karena kita melihat itu paling gampang dari media yang kita kenal ya, misalkan TV gitu. Kita mau jadi presiden kenapa? Dari TV. Jadi superhero kenapa? Dari TV. Tapi seiring berjalan waktu saat ini dari Kak Aidil juga jelasin kita cita-citanya bisa sama apa yang kita miliki masa masa kecil kita, tapi Ya, kita realistis aja, realistis, betul. modify dengan cara kita. Nah itu gimana sih proses-proses kita untuk bisa memodify sebuah ide ideal cita-cita kita yang dulu masih waktu masa kecil masih konteksnya ya sangat apa ya, wide lah, sangat lebar lah. Ya, ya. Akhirnya pas dewasa kita bikin versi kita nih, menjadi Ya. superhero versi kita nih. Itu gimana? Thank you KW, pertanyaan yang menarik sekali. Satu hal yang saya mau highlight dulu, kita ikutan bertumbuh sama cita-citanya, teman-teman. Disadari atau enggak, kita yang Ramadan tahun ini itu ternyata cukup berbeda loh sama Ramadan yang tahun lalu. Meskipun teman-teman ngerasa, enggak kayaknya sama nih teman buka puasanya atau menu buka puasanya. Tapi kitanya nambah seiring experience-nya juga nambah. Dari experience nambah itu tadi, akhirnya kita nemuin dengan banyak data, banyak informasi. Kayak tadi saya masih punya cita-cita dari Power Ranger, terus saya lihat, kayaknya nggak bisa jadi robot deh, kayaknya nggak bisa tiba-tiba ngajak Kak Awi untuk jadi Ranger merah deh. Kayaknya sih saya punya concern untuk jadi Power Ranger, tapi lewat apa ya jalurnya, lewat apa ya jalannya. Dan bagi saya, buat teman-teman, satu kunci memang adaptif. Satu kunci adaptif. Bukan berarti akhirnya cita-cita itu luntur atau bahkan menghilang. Saya yakin teman-teman masih punya ini, cita-citanya ikut bertumbuh dengan kita. Apakah dari yang kecil mau jadi tentara terus tiba-tiba gede nggak jadi tentara? Ya it's okay aja sebetulnya. Karena kita juga tahu situasinya saat ini dan teman-teman semua juga perlu tahu bahwa ada kondisi-kondisi baru yang kita hadapi. Tentaranya mungkin bukan as a profesi. Tentaranya bisa jadi dari sisi semangatnya. Tentaranya bisa dari sisi nasionalisnya. Contohnya. Nah, itu yang saya ambil. Jadi bukan hanya peran pakai Power Ranger pakai topengnya, tapi semangat untuk menyelamatkannya gitu. Yang saya ambil dari sisi Power Ranger. Sama halnya kayak saya juga nge-host contohnya, atau saya juga jadi dosen. Sisi nyelamatinnya nih, porsi-porsi itu yang saya ambil. Dan tidak ada yang salah. Oh, saya pernah punya pengalaman gini, KW. Ini no offense tapi ya, ini mohon nggak baper. Saya itu selalu diminta sama mama saya untuk jadi ASN. Nggak salah sama sekali, nggak salah sama sekali. Tapi saya cukup tahu kayaknya saya bukan di situ. Lagi-lagi, orang tua kita kan sayang banget sama kita. Narasi mama saya adalah, ayo Le, kayaknya kamu bisa ikut ngerubah pemerintahan dan lain sebagainya. Bahasanya kayak gitu dulu untuk mancing saya jadi ASN. Terus anaknya juga kekeh nggak mau, kekeh coba untuk ngebuktiin apa sih yang pengen saya capai. Alhamdulillahnya sekarang mama saya cukup ngerti karena dari pekerjaan yang sekarang saya juga bekerja sama dengan banyak sekali kementerian. Alhamdulillah bisa ikut contribute di sana gitu. Jadi tidak harus mengenakan seragam ASN-nya, tapi saya terlibat dari sudut empowering-nya mereka. Saya terlibat dari sudut nge-training ASN mudanya gitu. Dan mimpi-mimpi untuk memperbaiki sistem ternyata saya bisa lalui di situ. Jadi jangan stuck, wah profesinya ini nih. Kayak misal, oh harus jadi penyiar. Kalau memang ternyata belum ada kesempatan di radio misalnya. Ini kayaknya nih ya. Saya sama Kak Awe, kami pernah siaran jam 3 pagi. Kami berdua pernah siaran jam 3 pagi. Kak Awe tuh jam 1-nya kalau nggak salah sampai jam 2, nggak tahu, nanti tolong diklarifikasi. Saya habis Kak Awe waktu itu. Kenapa kita take it itu? Karena kita tahu kayaknya nggak harus di stasiun radio deh. Kayaknya kita di rumah juga masih bisa siaran deh. Gitu.
Itu seru sih waktu itu. Jadi yang diambil spiritnya, purpose-nya, semangatnya, profesinya bisa kita lalui dari berbagai macam sisi. Gitu Kak Awe. Oke, karena emang apa ya? Aku jadi relate sama yang Kak Aidil cerita. Apalagi sebenarnya sih kalau cerita Kak Aidil tuh hampir similar sama aku ya. Maksudnya aku juga menerapkan apa yang dari masa laluku yang aku gak bisa ambil, terus aku terapin di versi sekarang. Tapi pada akhirnya aku modify dengan cara yang aku mungkin bisa lakuin. Ya benar juga, apalagi kita nggak bisa mungkirin, apalagi perkembangan diri kita saat dari kecil sampai dewasa, dan itu juga mempengaruhi pola pikir kita yang nantinya pas dewasa. Kita tetap berpikir dewasa, pikir realistis, tapi gimana caranya yang waktu kita masih kecil, kita berkembang, kita modify seperti itu, dan itu yang akhirnya menjadi motivasi untuk kita lakuin. Karena bisa dibilang itu yang bikin kita semangat untuk ngejalanin aktivitas dari Betul. kita ya, yang udah bukan lagi disuapin lagi, akhirnya kita berdiri diri sendiri gitu. Betul. Dan emang benar juga karena kita masih melawan fase-fase yang orang lama. Kita bilangnya orang lama ya, yang bukan pendidikan. Kerja tuh yang aman yang ini loh. Itu udah paling aman. Tapi realitas sekarang kerjaan itu nggak lebih dari satu. Karena Iya. banyak yang benar, karena sekarang konteksnya bukan vertikal lagi, horizontal. Orang banyak banget satu peran tapi banyak multifungsi. Tujuannya buat apa? Dia bisa berkembang dimanapun gitu aja. Ya jadinya multi talent ya. Definisi multi talent yang versi sekarang lah gitu. Oke, kita langsung baca pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang udah masuk. Yang masih mau bertanya silakan ditulis aja, nanti kita kurasi dulu. Kalau ada waktu kita bacakan, kalau nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama dari Agustina dulu dari Tangerang. Relate tadi penjelasan dari Kak Aidil. Tips untuk interview online yang salah satunya adalah mempersiapkan virtual background. Nah, kalau kondisinya nih si interviewee atau yang diajak interview tidak bisa nih menggunakan atau menyiapkan virtual background. Nah, itu kalau dari sisi interviewer itu akan mempengaruhi penilaian kah atau gimana saat lagi melakukan interview? Silakan. Oke, oke. Izin langsung dijawab ya, Kak Awe ya, Kak Gustina ya. Sebetulnya penilaian interviewnya kita lihat dari beberapa poin. Yang utama, biasa waktu. Pasti waktu. Kalau online, please on cam. Nggak virtual background-nya ternyata gangguan dan sebagainya, is okay. Itu masih bisa di-confirm gitu. Tapi on cam is a must sih. Is a must sih. Kalau ternyata kesulitan on cam, saya nggak tahu. Ya semoga aja masih possible, tapi jarang sekali ada keberlanjutan dari kita yang nggak on cam saat interview, terus nanti juga saya diterima. Biasanya sih enggak. Karena dari sisi on cam ini mereka mau tahu dari gesture, dari mimik, bagaimana ekspresinya teman-teman sekalian saat menyampaikan informasinya, bagaimana kita tersenyum dan lain seterusnya. So kalau virtual background-nya yang nggak bisa, amit-amit gangguan, is okay, nggak usah khawatir, tapi punten tetap on cam. Gitu mungkin KW. Oke, semoga jawab ya Agustina. Walaupun nggak on cam nggak apa-apa. Semoga jawab pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Kita ke Farida yang tadi diajak praktik ya sama Kak Aidil ya. Ini singkat aja nih. Jadi Kak Aidil, kalau misalkan kalau ini kan interview online konteksnya paling sering biasanya sama HR ya. Interview pertama lah ya. Nah, tapi biasanya salah satu faktor kegagalan yang terjadi itu adalah sesi interview sama user atau calon bos. Nah, itu mungkin Kak Aidil bisa kasih tips dan trik gimana sih kalau saat lagi interview sama user biar bisa lolos itu gimana? Oke. Ada satu. Jadi sebenarnya kita kaitannya balik ke riset lagi Kak Farida. Keberanian kita untuk saya nggak mau bilang nantang ya, tapi saya betul-betul senang banget untuk ngajak lawan bicara dalam konteks ini si interviewer atau bahkan usernya itu tahu kondisi mereka sekarang kayak apa dan kita sendiri tahu bahwa kita bisa jadi solusi dari hal itu. Saya ceritain dari sudut pandang saya aja deh. Saya interview ini pertama kali jadi trainer, Kak Farida. Jadi saya basicnya dosen dari tahun 2014, 2017 saya udah kebingungan karena banyak mahasiswa saya nggak tahu abis lulus kuliah itu mau ngapain. Terus mereka nanya, Kak, Pak, mau sukses katanya harus tahu passionnya. Kayak apa sih Pak passionnya? Saya nggak tahu, saya nggak expect juga untuk menjawab
secara detail karena nggak etis kalau saya aja nggak tahu apa gitu kan, tiba-tiba ngejawab. Akhirnya saya coba berbagai macam hal. Salah satunya adalah jadi trainer. Saat jadi trainer, Kak Farida, saya tuh datang ke tempat interview jam 12 siang. Dipanggil interview itu jam 4 sore buat HR. Gue udah nunggu lama dong. Udah mager gue. Dan di situ ada egois-egoisnya sebagai dosen, Kak Farida. Ih, gue dosen masa suruh nunggu sih. Tapi udah deh, gue udah nyampe sini gitu. Jadi saya tunggu, saya ngobrol sama HR-nya, HR-nya menanyakan beberapa hal. Oke, kita cepetin langsung ke user. Akhirnya dari puluhan orang yang ada di situ, ada sekitar 5 orang yang masih bertahan, termasuk salah satunya saya yang dipanggil terakhir tadi sore jam 4. Mas, jangan pulang dulu ya, nanti langsung ketemu user. Ketemu user. Gue ketemu usernya maghrib jam 6. Saya orang terakhir yang dipanggil. Itu Kak James, Kak Lutfi, Kak Edi, Hadian, teman-teman yang lain. Itu gue udah, aduh ngapain sih, lama banget udah dari jam 12 ya. 6 jam nungguin interview doang. Terus masuk nih. Oke, silakan Mas Aidil, boleh coba untuk simulasi dulu ya kalau ketemu adik-adik SMK gitu. Jadi harus ini apa namanya? Teaching gitulah, ya kan? Oke, simulasinya selesai, baru ditanya sama usernya langsung nih. Mas Aidil, sekarang dosen? Iya. Oh iya, memang cita-citanya jadi dosen. Itu gue udah gondok banget tuh Kak Farida. Enggak pengen jadi dosen sebenarnya, Mas, Mbak. Saya mau jadi Power Ranger. Bilang. Kayak yang tadi itu, jadi itu literally saya omongin aja. Gue udah mau ngomongin apa yang mau gue omongin aja. Mau jadi Power Ranger, buat apa, bla bla bla, sama seperti yang tadi saya ceritakan kepada teman-teman sekalian. Akhirnya diulik secara cukup panjang, saya hanya bisa bilang bahwa saya lihat adik-adik SMK yang akan kita coba untuk dampingi, saya selaku trainer, itu rasanya akan cukup relate dengan saya karena saya juga sebagai dosen kewirausahaan di kampus. Dan dengan cita-cita ini kayaknya saya cukup pantas untuk bisa jadi di sana. Habis itu pulang tuh gue udah nggak mikirin bakal diterima apa nggak, Kak Farida. Udah, gue pengen pulang aja, ini udah lama banget interviewnya. Besok 2 hari kemudian, akhirnya di WA, dia selamat diterima. Di situ nggak tahu kenapa saya nangis. Nangis mungkin karena saya mikirnya bahwa itu kayaknya interview yang saya nggak mencoba untuk impress orang lain. Saya ingin jadi diri saya sendiri, Kak Farida di situ. Gue pengen jujur aja deh. Nggak usah sok baik-baikin apa gimana, enggak. Saya jujur, tapi ternyata dengan jujur itu diterima. Yang unik adalah saat menjadi trainer, saya nggak disukai sama adik-adik SMK, Kak Farida. Jadi waktu itu, Kak udah pulang aja lah, ngapain sih ada di sini, capek tahu. Waduh, harusnya trainingnya itu 90 menit, Kak Farida. Ternyata cuma bertahan 30 menit karena mereka minta pulang. Mereka udah pulang, ya udah evaluasi, saya ketemu sama usernya lagi yang tadi. Akhirnya mereka bilang, Aidil tahu nggak kenapa lu kita terima? Kenapa? Karena lu mau jadi Power Ranger. Udah gini kan. Maksudnya? Iya, karena lu mau jadi Power Ranger. Kita selama interview nggak pernah lihat orang segila lu sih, yang tiba-tiba aja jadi Power Ranger. Tapi kita ngerti. Dan kita butuh Aidil yang punya mimpi itu untuk nularin mimpinya ke adik-adik SMK ini. Di situ saya ngerenung cukup lama bahwa, oh oke. Ternyata ada hal yang memang dicari loh sama si user terkait karakter. Makanya tadi saya bilang karakternya kita. Yang ternyata memang mereka butuhkan untuk menjalani sisi training-training ini ke depan. Karena adik-adik SMK ini mereka bahkan nggak kepikiran habis beres SMK akan kuliah. Karena pikirannya adalah ya gimana cara bantu orang tua, gimana caranya mereka, ini SMK-nya memang SMK menengah ke bawah, bagaimana mereka langsung kerja, bagaimana mereka entah itu ada di Alfa atau bahkan Indomaret misalnya, dan lain seterusnya. Dan kita butuh Aidil untuk bisa berani nyampein mimpi itu, bikin mereka berani mimpi juga. Oh ya udah, akhirnya dari situ saya memutuskan kayaknya salah satu bagian horizontal yang saya bangun adalah as a trainer, gitu sih. So building karakter itu kayaknya akan kelihatan banget di user. Karena user ini bukan hanya ngomongin tentang nominal gaji atau bahkan angkanya, nggak. Bisa diajak kerjasama atau nggak? Benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka atau nggak? Dan saya yakin teman-teman sekalian possible banget. Dengan cara apa? Tadi kita dalami karakter kita sebagai apa, dan kalau bisa
honest atau bahkan jujur sama interviewernya, kayaknya akan sangat-sangat menyenangkan deh. Itu mungkin Kak Farida. Thank you. Gimana Farida menjawabnya? Oke, terima kasih. Baik, masih ada beberapa pertanyaan. Aku mau ada yang ku compile pertanyaannya ini dari pertanyaan bisa dibilang jauh ya. Satu dari Jepang, satu dari Jayapura, dari timur Indonesia sama luar Indonesia ya. Tapi ini relate, jadi aku gabungin ya. Dari Dian sama Aprilia. Pertama dari pertama dari Aprilia dulu. Kalau biasa ini pertanyaan yang SWOT lah, Strength, Weakness, Opportunity, Threats lah. Tapi sini kita fokusnya adalah ditanya kelebihan dan kekurangan itu gimana sih cara ngejawabnya, dan gimana untuk kita menyampaikan kelemahan, terutama ya kelemahan kita, agar kita bisa mengasih tahu solusi dan preferensi, biar kelihatan balance nih saat kita menyampaikannya gitu Kak Idil. Kak Idil. Oke. Berbicara kelebihan dan juga kekurangan. Kalau ngomongin masalah kelebihan, sebetulnya saya yakin teman-teman, nah ini yang cukup menarik. Karena sorry ya, ini sorry saya izin disclaimer dulu karena ini yang saya alami saat recruiting intern di perusahaan saya sendiri. Ada banyak gini, sekarang kita bisa jadi apapun, which is kita bisa nulis apapun di CV, right? Lutfi sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. James sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Mas Edi Sudrajat sebagai apa, sebagai apa, sebagai. Kita bisa nulisin itu. Pasti banget. Possible. Saya pun bisa nulis apapun yang saya mau di CV-nya saya. Tantangannya di sini adalah kita perlu menjadi walk the talk person atau orang yang memang walk the talk. Walk the talk ini adalah orang yang bisa menyampaikan sesuatu yang benar-benar dia juga ngelakuin itu. Berasa banget kok saat memang ucapan-ucapan itu terkesan hiperbola atau bahkan dibuat-buat, sama ucapan-ucapan itu memang berlangsung dari sisi experience. Jadi kalau ngomongin masalah kelebihan, biasanya saya menyarankan kepada teman-teman sekalian, misal, kelebihan saya, ya sini. Saya bukan akademis yang baik, maksudnya saya nilai-nilainya tuh nggak yang tinggi-tinggi IPK-nya. Jadi nilai akademis saya so-so. Dan saya nggak tahu kelebihan saya dulu apa, jujur. Kalian, teman-teman yang lain, saya nggak tahu kelebihan saya dulu apa. Yang saya tahu cuma satu. Gue on time. Dan on time itu saya masukin ke dalam CV. Sumpah. Karena saya nggak tahu, nih bisa apa sih? Dulu saya kuliahnya manajemen. Dan saya nggak ngerti. Apa sih? Karena saya jarang di kampus. Saya ngurusin BEM waktu itu. Terus, ngapain ya? Tapi saya lihat ketika saya di organisasi, setiap yang datang meeting pertama saya, setiap yang memang ngurusin sesuatu dan tepat waktu saya, kayaknya gue punya skill set on time deh. Apakah ternyata itu bisa dijual? Bisa banget. Nah, dari kelebihan yang memang udah diketahui, meskipun kecil, coba ceritakan experience dalam penggunaannya. Gitu. Jadi dari apapun itu kemampuannya, misal KW kan as a host, nge-MC juga misalnya, atau teman-teman lain punya kemampuan-kemampuan yang memang berbeda, kita coba sedikit tweaking aja dari experience-nya. Saya kebetulan memang sosok yang sangat-sangat on time, Bapak, Ibu. Saya pernah punya pengalaman bahwa saya terlambat dalam satu acara. Ternyata acara itu tidak berjalan gara-gara saya terlambat, dan itu membuat saya nggak akan mau terlambat lagi, contohnya. Jadi dikemas dalam sebuah cerita, dalam sebuah kisah, tapi bukan yang bohongan ya. Makanya tadi saya bilang as your experience aja. Hal yang sama berlaku dari sisi bagaimana kita mengungkapkan kelemahan-kelemahan kita. Ada banyak kelemahan saya, banyak banget kelemahan saya. Salah satunya adalah nggak fokus, misalnya. Senang banget terdistraksi. Atau saya adalah orang yang sangat-sangat ekspresif. Kadang ngomong dulu baru mikir. Saat jadi host tuh nggak bisa. Saya benar-benar latihan di kelas penyiar untuk bisa menata apa yang akan saya sampaikan. Saya biasanya tuh dar-dar-dor aja nyampein. Ternyata enggak. Berbicara tanpa arah ternyata menjadi awal masalah, Bapak Ibu, dan saya mengetahui hal itu. Bagaimana cara saya menangani hal itu? Ternyata dengan saya membuat beberapa poin-poin pembicaraan. Jadi solusinya juga kadang kita tahu. Makanya tadi saya sempat nanya, bagaimana sih kita dealing dengan stressful condition? Bagaimana sih kita dealing dengan situasi-situasi memang penuh tekanan? Bagaimana sih kita dealing jika memang beban kerjanya banyak? Karena pada akhirnya kita semua ngalamin itu. Dan kita kan berhasil ngelewatin kan? Kita berhasil survive aja kan? Cuma kadang kita nggak lihat tuh, kok bisa lewat ya gara-gara apa ya? Kayak tadi, Kak Farida, tanpa disadari, tadi tuh dia juga baru ngeh sebenarnya. Oh iya, gue tuh prioritasin aja sebetulnya tuh LHP-nya. tugas hariannya gitu ya.
dan beberapa teman-teman lain. Coba untuk kita siasati dulu, kita kenal dulu, kita tahu dulu, karena Pak Deres setelah kita kenal, jadi gini, saya selalu percaya bahwa orang yang percaya diri, kan kadang kita senang banget lihat tetangga ya. Kita senang untuk melihat rumput tetangga, di mana rumput itu selalu lebih hijau gitu. Ih, Iya. asik banget nih udah nyampe sini nih, asik banget nyampe sini nih. Saya percaya bahwa rasa percaya diri itu nggak akan bisa muncul kalau kita nggak kenal sama potensi. Potensi ini nggak bisa muncul kalau kita nggak berani buat eksplorasi. Eksplorasi ini, which is yang tadi sampai sama KW ya, ngelakuin berbagai macam hal berbeda sampai kita punya experience yang tahu nih kita ambil keputusannya itu apa. Kadang orang tuh juga nggak berani buat explore karena mereka nggak nemuin ruang apresiasi. Which is ruang apresiasi ini sebetulnya yang coba untuk kami upayakan di kelas penyiar. Ruang apresiasi ini adalah ruang yang memang suportif, ruang yang memang dorong, ruang yang memang pengen ngebangun teman-teman tuh bisa kok jadi apa yang teman-teman mau. Bukan ruang yang bilang, enggak, lu tuh jelek jadi MC. No, 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 no. Di kita nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Lu nggak bakal bisa jadi host. Enggak, di kita nggak ada yang kayak gitu. Kita percaya bahwa dari ruang apresiasi yang kita bangun di kelas penyiar, akhirnya bisa bikin teman-teman berani buat eksplorasi, berani coba A, berani coba B, berani coba C, sampai akhirnya jadi kenal sama potensinya. Oke, kayaknya saya tahu deh potensinya saya. Dan akhirnya bisa lebih percaya diri lagi. Kenapa saya ngungkapin ini? Sebagai alumni kelas penyiar, saya ngelaluin hal itu. Saya nggak akan bisa nyampe dari sisi percaya diri sekarang di hadapan teman-teman sekalian kalau nggak kenal ruang apresiasi dari kelas penyiar. Terbuka dan terima dengan kelemahannya bukan berarti itu menjadi alasan, oh enggak kok orang malu, saya nggak malu ngomong di depan, kelas penyiar orang saya introvert. Enggak, Ferguson. Enggak. Kita bisa banget ngadepin itu, kita bisa banget face it itu, lihat itu sebagai challenge aja gitu. Lihat itu sebagai challenge. Karena nggak akan ada satu quote, there is no comfort in growth zone and there is no growth in comfort zone. Dan di kelas penyiar memang ada rasa deg-degannya, tiba-tiba disuruh maju. Waktu itu saya diminta siaran ada skrip gitu sama KW, baca nih. Karena nggak pernah, but I have to face it. Karena dari situ keberaniannya muncul, dari situ kemampuannya ternyata terasah, dan akhirnya kita kenal, ternyata saya ada kelebihan A, kelebihan B, kelebihan C. Ada satu kekurangannya saya yang saya pengen bilang ke teman-teman. Saya sangat-sangat ragu kalau diminta nge-MC kementerian atau di kampus, nge-host. Jadi waktu itu sempat diminta jadi host radio kampus, pembawaannya harus ini KW, harus formal. Harus formal. KW kenal sama saya udah lama gitu. Terus sayanya juga udah cukup tahu saya kayak apa. Bukan berarti, wah lu nolak rezeki. Saya tahu nih kayaknya aneh deh kalau saya akhirnya ambil ini gitu. Jadi kadang beberapa kali kalau memang ternyata harus formal, saya coba untuk upayakan. Tapi untuk terus berjalan formal, kayaknya nggak ideal deh gitu. Jadi sampai akhirnya saya punya statement, ideal tuh ya kayak gini. Kalau emang enggak, ya udah sorry ya nggak bisa. Gitu. Jadi saya tahu tadi lemahnya saya dan saya juga menyadari hal itu dan mau untuk belajar bagaimana ngatasinnya. Apakah saat memang diatasin akan hilang kelemahannya? Mungkin akan menurun. Tapi sadari atau enggak, kelemahan kita tuh ada macam-macam. Kelemahan kita ada macam-macam. Ada macam-macam. Dan tolong kaitkan dengan beban pekerjaan yang memang ada. Kan nanti biasa yang nanya kelebihan tuh antara HR atau bahkan tadi usernya. Kita coba untuk korelasikan ke dalam industri yang ingin teman-teman semua geluti. Ini lebih seru bahkan saat teman-teman mungkin masuk ke entertain gitu. Karena perlu lebih jujur lagi. Itu sih mungkin KW. Ya sih, dan penting juga untuk kita mulai menerima diri kita. Kalau misalnya kita kurang, dan ya udah nggak apa-apa. Tapi terserah kamu mau gimana bentukannya, either untuk bisa melawan kekurangan itu dengan mencoba hal itu nanti lama-lama terbiasa, atau ya mendamaikan aja dengan kelemahan itu. Jadi kayak, oke, gue punya kelemahan ini nggak apa-apa, tapi gue bisa asal untuk bisa lebih baik lagi. Gitu. Oke, kita ada sisa 2 pertanyaan terakhir. Jadi kita langsung singkat aja ya. Pertama, yang kita mampir dulu ke Kebumen, Jawa Tengah berarti ya. Dari Lisa, Kak, kalau yang ngomongin tadi ya, present, past, future, tentang 3C itu ya. Untuk yang masih baru nih, fresh graduate atau yang masih lulusan SMK, apalagi pengalaman Kak Aidil ngisi sharing buat SMK, itu gimana tuh? Oke.
poinnya kan adalah belum punya experience, terus harus ceritain apa nih Kak? Saya nggak punya experience tertentu untuk dikasih tahu pernah A, pernah B, pernah C. Saya selalu percaya bahwa kadang ada yang nggak kelihatan, ada yang kita lewatkan. Dan bagi saya pribadi, jika memang teman-teman semua belum memiliki experience apapun, setidaknya mengetahui seluk-beluk dari ketemu sama siapanya tadi. Seluk-beluk dari upaya-upaya perusahaan untuk apa misalnya. Dari hasil risetnya kita, dari kita membandingkan, dari kita tahu cerita-cerita tentang yang teman-teman semua dapat informasi entah dari buku misalnya, entah dari podcast misalnya, entah dari Inspigo misalnya, entah dari pokoknya banyak banget. Jadi kalau ternyata nggak punya experience, kan kadang itu juga sering ada meme-nya tuh ya. Wah Pak, mau ngapain sini? Mau kerja Pak? Wah Mas nggak bisa karena nggak punya experience gitu. Tapi saya mau nyari experience. Oh enggak, kita butuh yang punya experience. Jadi ini cukup cukup tricky dan juga menarik. Experience ini tidak hanya dari sisi bekerja, teman-teman. Makanya tadi saya bilang kadang kita cukup ngelewatin, oh ternyata pernah jadi panitia di sini ya. Oh ternyata pernah punya problem ini ya. Problemnya itu problem eksternal mungkin ya, yang memang bisa kita selesaikan. Jadi kadang experience ini kita coba untuk lihat lagi, sekali lagi ya, dikorelasikan kepada kondisi kerjanya. Pernah nggak sih ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C? Dulu sih saya pernah begini, Pak. Dulu saya pernah bikin lomba, bikin Tamiya, contohnya. Waktu itu sih ternyata nggak ada untungnya, tapi saya jadi belajar banyak bahwa dari proses bikin Tamiya ini dan sebagainya. Tapi memang saya ingin juga dorong kepada teman-teman atau bahkan adik-adik yang SMK atau bahkan fresh graduate, luangin waktunya. Lebih dari sekedar rebahan. Kadang kita terjebak dari doom scrollingnya, which is boleh banget. Saya juga bangun tidur tuh biasa lihat notifikasi, bener. Tapi di kesehariannya saya benar-benar ngeluangin waktu untuk bisa nyari tahu ada hal-hal baru apa ya, bisa belajar apa gitu ya. Jangan bikin scrolling atau bahkan main gamesnya itu jadi prioritas. Ada beberapa hal-hal lain yang memang bisa dituju. Kak, tapi saya tidak termotivasi untuk hal itu, apa yang memang bisa memotivasi? Saya cuma bisa bilang bahwa yang bayar token listrik rumahnya itu kita sendiri. Saya ngerti. Buat teman-teman yang udah kerja pasti tahu maksud saya kan. Yang akan bayar token listrik rumahnya itu kita. Yang akan bantu orang tua kita itu kita. Yang akan ngurusin makan kita itu kita. Mau kata orang itu ada apa, mereka nggak akan bantu kita. Mereka nggak ngasih kita biaya untuk bayar wifi gitu. Kita beli paketnya paket kita sendiri. Saya rasa itu jadi satu dorongan yang kita ngerti, oh ya udah deh, karena emang tanggung jawab karirnya ada di kita, kayaknya perlu deh untuk dilakuin, gitu ya. Jadi tetap semangat untuk dilihat lagi tadi experience-nya dan coba untuk diceritakan. Kalau masih bingung, langsung ikut broadcasting advance class di batch berikutnya, gitu ya KW. Oke, paling penting juga ambil aja experience yang kamu udah laluin pas lagi sekolah ya, ataupun ikut kepanitiaan, yaitu simply cerita aja. Yang penting yang tadi benar kata Kak Aidil, jujur aja jadi diri kamu. Karena itu yang jadi nilai. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tadi kita udah bahas kelebihan, kekurangan, terus untuk yang past, present, future, present, past, future, yang masih fresh grade. Dan ini kalau konteksnya ketemu pertanyaan perkenalan diri tapi bersifat unik dari Luffy di Jakarta. Kak, kalau disuruh perkenalan diri tapi konteksnya adalah saya minta perkenalannya kamu dibikin semenarik mungkin dan seunik mungkin dan di dalam satu kesempatan aja nih. Itu maksudnya gimana ya? Jadi, ini biasanya cukup unik juga dari sisi leadernya, karena saya kadang ngelakuin hal yang sama. Yang ingin kami nilai dari pertanyaan itu atau arahan itu adalah kemampuan menyelesaikan masalahnya sebenarnya. Jadi bukan tentang kita yang berimajinasi sebagai sesuatu dan punya apa, tapi solutif di bagian apa. Contoh, kayak tadi saya mau jadi Power Ranger, atau bahkan saya adalah seorang dosen yang senang banget untuk main Tamiya gitu. Dari Tamiya ini ternyata saya lihat bahwa ada banyak banget part-part yang perlu kita sesuaikan. Dan ada part-part yang memang nggak bisa asal ditaruh aja untuk bisa mendapatkan kecepatan dan juga keseimbangan yang sempurna.
Oleh karena itu, dari part-part ini, ternyata saya pribadi, selaku pembalap, saya perlu tahu nih bagian mana yang cocok atau bahkan nggak cocok. Sama halnya seperti di perusahaan. Gitu. Jadi sebenarnya balikin lagi ke company-nya juga, Vi. Tapi poin utamanya yang memang ingin diangkat bukan hanya sisi imajinasinya, tapi solutif atau enggak. Karena saya pernah lihat interviewnya Pak Gita Wirjawan, by the way ya. Pak Gita pernah ngobrol sama Putri Tanjung. Beliau sempat ditanya, nyari karyawan kayak apa sih? Pak Gita akhirnya punya satu statement, nyari karyawan nggak cuma pinter, tapi prioritasnya Pak Gita adalah yang lucky, yang beruntung. Beruntungnya kayak apa? Coba ceritain deh, gitu. Pak, saya pernah ada satu kondisi badai besar sekali, kedinginan, gitu kan. Udah gitu saya tidak menemukan gua untuk menghangatkan diri. Akhirnya saya terus terubus, saya terus terabas badainya sampai menemukan satu rumah untuk menghangatkan diri. Dan saya rasa rumah itu adalah perusahaan Bapak. Nah, dia sempat ada statement kayak gitu. Oh ya udah, itu yang saya terima. Karena dia pengen lihat, oh ini beruntung nih, dia masih bisa hidup di tengah badai, contohnya. Tapi korelasinya adalah solutifnya dan daya juangnya. Bukan hanya tentang kita menerka-nerka sebuah cerita, tapi ada nilai-nilai yang perlu diisi di situ sebenarnya, Vi. Tadi, daya juang, bagaimana effortnya kita, bagaimana solutifnya kita, bagaimana kita menghadapi challenge, bagaimana caranya kita coba untuk berkolaborasi, bagaimana cara kita kerjasama. Poin-poin itu sebenarnya, poin-poin baik deh. Pokoknya kan kadang, tadi saya bilang, kita kadang pengen banget impress. Oke, kita kumpulin aja poin-poin apa sih yang memang pengen mereka dengar impressnya. Tapi kita kemas itu menjadi sebuah cerita yang menyenangkan. Cerita yang unik tadi. Storytelling yang unik tadi. Gitu. Nanti boleh dicoba. Thank you ya. Gimana Lutfi menjawab pertanyaannya? Tahu, thank you Mas Aidil buat jawabannya. Dengan senang hati, Vi. Terima kasih banyak ya Lutfi. Oke, sayang sekali waktu kita sudah terbatas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh nanti di luar dari sesi ini nanti bisa langsung ke Instagramnya alumni kita, Kak Aidil, itu kalau nggak salah @aidilwj. Ya benar ya, Aidilwj. Betul. Nah, dan jangan lupa boleh juga di-share juga keseruan sesi hari ini di tag @kelas_id sama @aidilwj. Terus ceritain juga apa yang kamu dapat di sesi hari ini. Nanti kita akan pilih yang mendapatkan voucher dari Kelas Penyiar Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin Kak Aidil ada yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman di sini? Kalau ngomongin interview atau ngomongin tentang pekerjaan, statementnya saya tadi sama. Pekerjaan apapun akhirnya akan dirasa capek. Dan kapan sih Kak kita ngerasa nggak capek kerjanya? Saat kita rasa bahwa kita memang fulfill ada di sana. Kita betul-betul ngerasa happy ada di sana. Taunya apa kalau emang kita ngerasa happy ada di sana? Kita nggak mikirin kita akan dapat apa. Tapi kita selalu mikirin kita bisa ngasih apa. Doing your the best effort akhirnya akan menimbulkan atau bahkan menjemput lebih banyak kejutan-kejutan yang lebih luar biasa lagi. Dan saya yakin di bulan Ramadan ini dari sesi kurma di mana selama 2 minggu berturut-turut kami ketemu dengan teman-teman sekalian, semoga ada hal baik yang bisa digunakan, semoga ada hal baik yang memang juga bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Karena kami juga butuh bantuan untuk mengeluarkan hal-hal baik ini. Nggak hanya dari sesi ini, tapi teman-teman sebagai perpanjangan tangan dari kami. Dan Einstein tuh sering banget ngomong bahwa orang gila atau insanity, ya kegilaan adalah saat kita berharap hasil yang berbeda, tapi terus ngelakuin hal yang sama. Dan di sesi ini, I think kita udah sama-sama sadar deh. Kalau kita mau punya hasil yang berbeda, kita mulai ngelakuin hal yang berbeda juga. Thank you so much. Terima kasih banyak Kak Awe. Terima kasih banyak Kelas Penyiar. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Aidil, alumni dari Kelas Penyiar Indonesia yang memberikan share tentang gimana sih kita bisa sukses interview online dengan komunikasi yang baik. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aidil buat materinya dan teman-temannya. Semoga teman-teman di sini bisa dapat manfaatnya dari sesi kurma hari ini. Dan tidak lupa teman-teman ngasih tahu kalau misalkan belum puas ikut dari kegiatan Kelas Penyiar, karena bisa bilang sesi kurma kita hanya berlangsung 2 minggu, minggu lalu dan minggu kemarin. Tenang aja, karena kita masih banyak kelas-kelas yang akan berlangsung di Kelas Penyiar Indonesia. Kalau yang mau online bisa langsung mampir ke website kita www.kelaspenyiar.com.
bisa mendapatkan video course dari Kelas Pintar Indonesia. Ada 3 topik, tadi saya juga jelasin, ada topik tentang radio, nanti diisi sama Rizal Kadri, ada tentang voice over iklan sama Kak Deprita Zoraya, dan tentang percaya diri atau boosting confidence dari Kak Prasdia Puspa. Dan tidak lupa kalau misalkan mau ikut sesi offline dari Kelas Pintar Indonesia, saat ini kita lagi membuka nih kelas-kelas yang akan berlangsung mulai April sampai Juni. Itu ada broadcasting advanced class sama public speaking class for MC. Dan kita sudah buka 2 periode, April sampai Juni dan Juli sampai Agustus. Jadi silakan dipilih mau program mana yang diambil, karena pendaftaran sudah dibuka sampai saat ini. Dan tidak lupa, pendaftaran terbatas karena kita slotnya juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan masih ada waktu, silakan langsung daftarin diri aja ya. Oke, kita langsung sudah memilih 3 penanya dari beberapa pertanyaan nanti kita sudah jawab. Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah bertanya ya teman-teman ya. Kalau misalkan tidak terjawab gak apa-apa ya, karena pada akhirnya kita memberikan effort yang bisa kita berikan semaksimal mungkin ya. Oke, untuk penanya terpilih di sesi kali ini ada 3 dan kita sudah pilih. Selamat untuk Farida Nur dari Depok, Agustina dari Tangerang, dan Lutfi Perdana dari Jakarta. Selamat untuk ketiga penanya terpilih ini mendapatkan voucher sebesar Rp150.000 dari Kelas Penyiar Indonesia. Kembali lagi ini vouchernya e-voucher untuk mengikuti kelas-kelas yang ada di Kelas Penyiar Indonesia ya. Jadi nanti akan diinfokan detailnya setelah kelas ini ya. Dan tidak lupa kalau misalkan masih mau dapat voucher dari Kelas Penyiar Indonesia, masih ada kesempatan, gampang banget. Langsung di-share keseruan sesi hari ini dan apa yang kamu dapat di sesi hari ini di Instagram story-nya masing-masing. Kita buka selama 24 jam, terhitung hari ini sampai besok. Langsung di-tag Kelas Penyiar _ID sama @idealwj. Nanti akan dipilih sama tim sosmednya Kelas Penyiar Indonesia untuk mendapatkan siapa yang terpilih 3 akun mendapatkan voucher dari Kelas Penyiar Indonesia. Oke, sebelum kita tutup sesi hari ini, boleh teman-teman yang bisa on cam, kita foto bareng ya. BTW mau info juga, jadi sesi ini juga berlangsung di YouTube, tapi yang di YouTube hanya bisa menonton. Jadi tenang aja, kalau misalkan mau ikut kita bisa pantengin di sosmed kita di Kelas Penyiar _ID untuk segala kegiatan kelas yang akan berlangsung di Kelas Penyiar Indonesia. Oke, sudah siap? Baik, kalau gitu kita akan foto bareng 2 kali ya. Baik, hitungan pertama dari saya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, standby, siap-siap dulu. Hitungan 10 dari saya. 10, 9, 8. Oh, sebentar, nge-lag. Ulang lagi ya. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, dengan ini sesi kelas bulan Ramadan dari Kelas Penyiar Indonesia edisi 2024 sudah beres. Saya mewakili dari tim Kelas Penyiar Indonesia dan juga host yang sesi hari ini dan minggu lalu ada Gania dan saya Awe Saputra. Untuk sesi hari ini mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang menyempatkan waktunya di pagi-pagi ini, lagi puasa, lagi ibadah untuk ikut kelas dari Kelas Penyiar Indonesia. Walaupun kelas kita sebentar, tapi ambil baiknya aja ya. Dan tidak lupa teman-teman, untuk informasi lebih lanjut tentang kelas-kelas yang ada di Kelas Penyiar Indonesia, langsung pantengin di Instagram kita @kelaspenyiar_id. Saya Awe Saputra menutup sesi hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan juga. Terima kasih. Bye-bye.
dapat banyak banget pengetahuannya, knowledge, dan juga mentor-mentornya juga oke-oke banget yang sangat berpengalaman. Gue seneng banget sih bisa dipertemukan sama kelas penyiar, apalagi ini di broadcasting advance class. Gue semakin bisa belajar lagi nih gimana sih cara interview teknis skill yang cocok nih di radio, dan juga kita belajar melatih suara, plus kita juga belajar cara memproduksi siaran radio. Jadi buat lo yang pengen belajar soal industri radio, bisa banget ikut kelas ini. Thank you. BAC 30 ini menurut gue yang unik adalah tentang jenis konten yang diberikan ya. Gue melihat di sini teman-teman tuh nggak monoton gitu memberikan sebuah konten itu, dari mulai yang konten musik yang dikuatin, ada juga yang ngebawa tentang jenis konten yang sebenarnya umum tapi dengan hal-hal yang bisa dikombinasikan dengan era sekarang jadi menarik, seperti konten talk show dengan temanya yang spesifik, ngomongin tentang seni dan segala macam. Gitu. Jadi BAC 30 mantap. Kalau dari gue BAC 30 pastinya anaknya seru-seru, semangat-semangat banget untuk bikin konten dan mau banget untuk belajar, apalagi setelah dapetin feedback, bukannya malah down ya bos ya, tapi malah semangat untuk terus berkarya. Apa sih manggil bos? Iya bos. Tapi itu dia buat teman-teman BAC 30, terima kasih banyak udah ikut gabung barengan sama kita, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa ketemu dan bekerja lagi. Ya. Terima kasih.